Perkenalkan, nama saya Nufrina Benu, NIM 01 2019 0279. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang disebut dengan IAKN, semester 4 kelas A, program studi pendidikan agama Kristen. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep belajar lokal, regional, dan nasional. Tujuan untuk video ini untuk memenuhi ujian semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dalam penjelasan materi ada beberapa poin yang saya akan menjelaskan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, mengapa saya pilih ini judul. Yang ketiga, pendapat para tokoh. Yang keempat itu kelebihan. Yang kelima, kekurangan. Yang keenam, saran. Dan di dalam saran ada peran guru dan referensi. Baik, kita langsung saja pada materi. Latar belakang dari pendidikan yang berprestasi pada kearifan lokal. Pada intinya, kearifan lokal adalah tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat atau komunitas di mana ia tinggal. Jika kearifan lokal itu baik, maka seharusnya masyarakat tidak perlu menolak, seharusnya terima dan aplikasikan dalam kehidupan sekolah, karena ada banyak kearifan lokal yang bisa guru sampaikan pada siswa dan harapannya adalah bisa dijaga dan dilestarikan agar kearifan lokal tersebut tidak punah. Misalnya budaya, pakaian adat, dan tarian. Jika anak diajarkan masa dini, mungkin baik dari orang tua maupun guru, maka paling tidak ada banyak kearifan lokal yang akan menunjang anak tersebut. Lalu budaya yang sudah diajarkan maupun kearifan lokal lainnya yang telah diajarkan, seharusnya ada kontrol baik dari guru maupun orang tua sehingga tidak dipersalahgunakan, bahkan anak merasa ada tanggung jawab terhadap apa yang telah diajarkan. Regional sebagai dampak dari kemajuan dari pemanfaatan iptek di bidang transportasi, komunikasi, interaksi sosial, maka perlu diberikan pencerahan-pencerahan pada siswa bahwa saat ini semua ini telah meluas, tidak sama dengan pada zaman dulu. Dan juga guru perlu sampaikan pada siswa bahwa dampak dari pendidikan maka manusia mampu menciptakan yang disebut di atas, sehingga siswa tidak hanya berjalan darat tetapi lebih meluas ke laut dan udara. Bahkan siswa telah merasakannya karena karya dari anak bangsa sendiri. Konsep belajar nasional adalah sebagai tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dalam Pasal 1 Ayat 2 dinyatakan bahwa belajar nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang RI tahun 1945 yang berakal pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Baik, saya akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu mengapa saya pilih ini topik. Karena dalam hal konsep belajar mengajar, hal yang terpenting adalah proses. Karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar yang akan tercapai atau tidak tercapai. Ketercapaian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Yang ketiga, pendapat para tokoh. Menurut Omar Hamalik, belajar dibedakan menjadi dua, yaitu belajar merupakan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah
dan mengarahkan dukungan bantuan bagi pemeliharaan peningkatan program sekolah dan kekurangan dalam proses belajar. Selalu kita menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Yang kelima, saran dari saya adalah belajar harus terus menerus karena dapat mencerdaskan kehidupan rakyat yang ada pada akhirnya mampu menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia agar belajar mampu menghasilkan insani yang beriman, bertakwa, beradab, cerdas, dan mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, bangsa maupun lingkungan sekitar. Peran guru harus menjadi motivasi bagi anak didik, dan sebagai guru harus mampu merubah pola pikir dalam memanfaatkan media yang ada di sekitarnya. Referensi pendidikan adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan manusia Indonesia dan berlangsung secara terus-menerus. Baik, itu dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam.